Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pimpinan, pengurus, dan jamaah Dewan Dakwah Islam Indonesia. Saya sedang di kota Mekah. Saya ingin mengingatkan kita semua akan amanah penting dari Bapak Muhammad Natsir. Sebelum beliau wafat, beliau diwawancara oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Dan yang tersisa ada satu buku kecil, judulnya Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Di situ Pak Natsir mengingatkan bahwa tantangan dakwah kita yang utama itu ada 3 eksternal dan 1 internal. Yang pertama adalah sekularisme, yang kedua adalah kristenisasi, dan ketiga adalah nativisasi. Dan internal 1 ini adalah penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Dan bahkan Pak Natsir yang tentang cinta dunia ini mengingatkan dalam buku itu kalau sampai kita umat Islam Indonesia, sampai bangsa Indonesia ini tidak mampu mengatasi masalah hubbud dunia ini, maka beliau khawatir apa yang pernah terjadi pada kaum Muslim di Andalusia bisa terjadi pada negeri kita, bisa terjadi pada umat Islam Indonesia yang sekarang merupakan mayoritas Muslim ini. Dan tantangan dakwah eksternal yang pertama tadi adalah apa? Sekularisme. Di mana sekularisme ini yang paling serius, paling berat untuk kita hadapi bersama adalah di lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan yang paling kuat mempertahankan dan terus mempromosikan sekularisme ini adalah lembaga pendidikan tinggi. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas, bagaimana tantangan sekularisme di dunia pendidikan tinggi itu merupakan tantangan terberat yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, Pak Natsir mengirim banyak pemikir, banyak tokoh pada konferensi pendidikan Islam yang pertama di kota Mekah tahun 1977. Yang dikirim ada Profesor A.M. Saifuddin, Profesor Deliar Nur, Profesor Yusuf Amir Faisal, dan sebagainya. Pulang dari konferensi internasional di Mekah itulah kemudian Profesor A.M. Saifuddin mendeklarasikan apa yang disebut dengan ISK, Islamisasi Sains dan Kampus, pada tahun 1983 ketika beliau menjadi rektor di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi ini program yang sangat serius dan berkelanjutan. Bahkan sejarah perjuangan Pak Natsir sampai beliau wafat umur 84 tahun, itu sepanjang sejarahnya dipenuhi dengan kesungguhan, keseriusan dari beliau untuk memperjuangkan tegaknya Islam dan melawan sekularisme. Puncak pemikiran Pak Natsir melawan paham sekularisme itu adalah pidato beliau pada tanggal 12 November 1957 di Majelis Konstituante di Kota Bandung. Kemudian Pak Natsir ini hebatnya, beliau bukan hanya pemikir, beliau bukan hanya menulis artikel, beliau juga mengajar, beliau juga mendirikan sekolah. Beliau juga menjadikan dirinya sebagai contoh guru yang terbaik, manajer pendidikan yang hebat, pemimpin yang hebat, dan satu lagi yang sangat penting, Pak Natsir adalah penggagas berdirinya Universitas Islam yang pertama. Setidaknya itu yang bisa kita baca dari artikel yang beliau tulis pada tahun 1938, yaitu 7 tahun sebelum berdirinya Universitas Islam yang pertama di Indonesia, 8 Juli 1945. Itu berdirinya STI, Sekolah Tinggi Islam. Sekolah Tinggi Islam ini harus berhadapan dengan 3 kampus Belanda yang waktu itu menjadi idola, menjadi tujuan dari banyak kalangan intelektual di Indonesia untuk meraih pendidikan tertingginya di lembaga formal pendidikan tinggi itu, yaitu Sekolah Tinggi Hukum, Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Kedokteran, Kundige Hogeschool, dan Sekolah Tinggi Teknik atau Technische Hogeschool di Bandung. Ini hebatnya Pak Natsir. Dan ingat berdirinya Sekolah Tinggi Islam itu dimotori oleh Pak Natsir hasil Kongres Masyumi tahun 1944, dan ketua panitia pendiriannya adalah Bapak Muhammad Hatta, proklamator kita. Sekretarisnya Bapak Muhammad Natsir. Nanti di situ wakilnya ada Kiai Haji Wahid Hashim, Prawoto Mangkusasmito, rektor pertamanya adalah Abdul Kahar Muzakir. Apa yang bisa kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Perjuangan mendirikan sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus Islam ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah amanah perjuangan para pendiri kita. Oleh karena itu Pak Natsir menulis buku pendidikan yang hebat, adalah buku Fiqhud Dakwah.
Jadi beliau dalam buku ini mengingatkan betul bahwa dakwah ini pekerjaan besar, pekerjaan serius, pekerjaan yang bukan sambilan. Dan lembaga pendidikan ini harus menjadi, istilah Pak Kiai Haji Soleh Iskandar apa? Menjadi lembaga tafaqquh fiddin dan lembaga iqamatuddin. Jadi kita harus terus melanjutkan perjuangan bapak kita untuk melahirkan para pejuang di bidang pendidikan, para ilmuwan-ilmuwan, para ulama-ulama yang terus hatinya bersama umat. Insya Allah, dan amanah ini terus kita lanjutkan, kita perjuangkan, bahkan kita tingkatkan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.